Pagi-pagi aku dibikin kejutan lagi sama anaknya Molly yang ini, teman-teman. Sebetulnya ini kali kedua kejadian kayak gini. Yang pertama itu kejadiannya tengah malam, aku nggak ada nge-record video karena bener-bener tengah malam. Ketika mau tidur aku ngecek dia di kandang, ternyata dia kondisi lemes kayak gini. Dan ini adalah pagi-pagi kejadiannya. Mungkin kejadian tengah malam itu baru 2 atau 3 hari yang lalu. Nah ini kejadian lagi. Aku nggak paham ini kenapa. Yang jelas sih kalau aku curiganya adalah dia dehidrasi. Jadi mungkin dia ini kan badannya memang lebih kecil daripada saudaranya yang lain. Nah mungkin dia ini nggak terlalu dapet nyusu ke mamanya. Karena si Molly itu kan memang kucingnya yang nggak bisa diem. Yang kalau anaknya nyusu nanti dia bangun lah, nanti dia gerak lah kayak gitu. Jadi di sini aku tolongin dia ya. Jadi aku juga ini udah penanganan yang kedua kali. Jadi lumayan agak paham sudah harus diapain walaupun masih tetap kaget. Nah kondisi anaknya ini juga agak diare ya teman-teman. Pokoknya memang dia kondisi kucing yang memang tidak sehat, tidak baik-baik aja. Tapi baru-baru banget ini dia ada kejadian kayak gini. Karena ini umurnya udah 1 bulan lebih. Sebelumnya dia nggak pernah ada kenapa-napa memang, tapi badannya lebih kecil dari saudaranya yang lain. Di sini aku itu ngebantu dia dengan cara aku kasih dia susu formula khusus kucing. Aku di sini pakai mereknya Grossi ya teman-teman. Jadi karena aku ngerasa dia ini dehidrasi ya, jadi makanya aku kasihnya susu formula. Dari awal aku nemuin dia kayak gini juga aku kasihnya itu minum susu formula gini. Aku nggak punya takaran pasti kalau bikin buat kucing kecil kayak gini karena memang dia sedikit banget aku buatin. Pada intinya tuh warnanya nggak bening banget sama nggak terlalu kental banget. Jadi aku tuh dikira-kira aja teman-teman. Ini aku kasih lihat deh teksturnya itu tuh kayak gini ya. Nah ini aku lihat kayak masih agak terlalu bening, makanya aku tambahin lagi susunya sedikit, baru aku aduk-aduk lagi. Pokoknya bener-bener sampai warnanya itu agak kelihatan kayak putih susu memang gitu loh, bukan bening banget, bukan kental banget yang sampai kuning banget gitu. Nah selanjutnya tinggal dispetkan ke mulutnya. Jadi ini susah banget ya karena mulut dia itu ngatup. Aku nggak paham ya dia ini step atau apa sih, tapi aku sih feelingnya dehidrasi, makanya kita bantu dengan susu. Di sini aku spetkannya itu betul-betul cuma setetes aja, nggak aku tekan yang kuat-kuat kayak gitu. Jadi betul-betul aku tetesin sedikit aja. Dan di sini dia masih mau agak respon tapi belum respon banget. Nah itu ya. Sebetulnya harusnya posisinya ditelungkupin kayak gitu, kayak posisi dia nyusuk emaknya, tapi karena dia badannya terlalu lemas jadi aku nggak bisa telungkupin. Di sini betul-betul yang sepetinnya itu sepelan mungkin ya teman-teman ya, sepelan mungkin, pastikan dia bisa telan. Nah ini dia bisa respon, udah mulai kayak udah bisa ngejilat gitu. Nah jadi pada intinya kalau nemuin kucing kayak gini, kalau dari awal dia masih agak bisa respon nelan, itu masih ada kemungkinan bisa selamat. Kecuali kita nemuin kucing kayak gini dia bener-bener nggak bisa respon nelan sama sekali, itu udah tinggal nunggu waktunya aja teman-teman. Sejauh ini sepengalaman aku kayak gitu ya. Nah di sini aku juga sambil aku spet itu aku sambil pusut-pusut itu elus-elus badannya kayak gitu, kayak sambil ngerangsang supaya saraf-sarafnya itu aktif kembali. Karena aku tuh ada juga baca di Google itu bisa jadi kena serangan stroke atau ya itu kayak step kalau di manusia mungkin ya. Nah di sini dia udah mulai gerakin kaki depannya, udah mulai respon banget. Pupil matanya juga udah mulai membesar. Kalau di awal tadi teman-teman boleh geser dulu videonya. Tadi pupil matanya tuh kecil banget. Nah di sini dia udah pupil matanya udah mulai membesar. Jadi dia udah mulai kayak sadar gitu loh dari pingsannya ya. Nah juga dia udah mulai gerakin tangannya atau kaki depannya itu. Tapi ya itu respon nelannya masih pelan banget, makanya memang harus pelan-pelan. Jadi jangan kalian cekokin langsung full 1 mili dimasukin, itu dia bakal tersedak atau bakal masuk ke paru-paru. Akhirnya nanti bisa meninggalnya gara-gara susunya masuk ke parunya, bukan karena si lemesnya ini. Jadi secara nggak langsung malah kita yang bikin dia kenapa-napa jadinya. Kalau kita pakai cara yang terburu-buru kayak gitu. Jadi bener-bener harus sabar banget. Nah ini karena dia udah mulai agak bisa ngerespon dan juga badannya udah nggak selunglai yang awal tadi. Jadi di sini aku udah bisa posisikan dia itu tengkurap ya, kayak posisi dia nyusu ke induknya supaya dia nggak tersedak teman-teman.
Jadi beda ya. Jadi kondisi badannya ketika pertama aku ambil tadi itu dia lemes banget, kayak di badannya itu kayak nggak ada tenaga sama sekali, yang lunglai betul. Tapi ketika dia udah mulai respon kayak gini, badannya tuh tiba-tiba mengeras lagi gitu loh, kayak ada tulangnya terasa, kayak kalau sebenarnya tuh kayak betul-betul lunglai banget. Nah di sini dia juga udah mulai nggak mau diem ya, tapi tetap masih aku pelan-pelan aja aku spetin. Di sini videonya agak aku cepetin ya teman-teman. Jadi terlihat mungkin tanganku kayak agak kasar, neken atau agak terlalu kekuatan kayak gitu. Padahal videonya aku cepatkan. Karena kalau nggak aku cepatkan, ini durasinya bisa setengah jam lebih. Karena bener-bener ngerjainnya itu sepelan mungkin, nggak yang buru-buru banget. Karena khawatir dia tersedak atau masuk ke parunya tadi yang aku bilang. Nah ini juga aku agak istirahatkan sedikit. Tadi dari 1 mili aku masih ada kesisa itu kayak 1/4 lebih ya. Jadi aku istirahatkan sebentar supaya dia agak ada jeda waktu dulu. Nah setelah aku merasa kayak udah nih udah cukup dia istirahat, baru lanjut aku mau kasih dia susu lagi. Dan tetap posisinya itu pelan-pelan ya cara kasihnya. Nah ini pokoknya bener-bener setetes aja, biarkan dia nelan sendiri ya, pelan-pelan, gak aku paksakan sama sekali. Nah di sini dia bener-bener yang kayak udah mulai mau ngegerakin tapi masih lemes kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bener-bener kayak pingsan ya, pingsan tapi matanya melek. Karena kucing juga kalau dibius juga matanya melek kan. Nah di sini dia tiba-tiba udah respon banget, dia udah mau ngejilatin susunya itu. Jadi makanya aku mulai kasih spetnya itu ya sesuaikan dengan yang dia mau kayak gitu. Karena dia udah mau sendiri tuh. Dan teman-teman lihat ketika dia udah mau sendiri, itu dia udah mulai nggak bisa diam tuh. Walaupun badannya masih jatuh-jatuh lemas, tapi dia udah nggak mau baring aja, dia udah mau bangun. Ini anak ini memang semangat hidupnya tinggi ya, dan dia kebetulan juga jantan, jadi mungkin fisiknya itu lebih kuat ya daripada mungkin kalau kucing betina fisiknya agak lebih lemah. Nah di sini dia udah kayak mau gerak-gerak, mau bangun, tapi ya itulah namanya juga masih lemes ya. Dan tetap aku lanjut spetkan lagi susunya supaya dia lebih bertenaga lagi kayak gitu. Nah ini lihat teman-teman, beda banget kan. Kalau kondisinya udah kayak siuman itu dia udah langsung respon kayak gitu. Dia udah bisa jilat-jilat sendiri. Dan aku posisikannya itu ngasih spet suntikannya itu dari samping mulut ya teman-teman. Jadi bukan dari depan, menghindari tersedak kayak gitu. Karena kalau kondisi kucing yang lagi sakit kayak gini memang kita harus agak hati-hati ya penanganannya. Jadi nggak bisa kita langsung kayak kalau dari depan itu, kalau kucing sehat itu nggak masalah, dia bisa telan dengan sempurna. Tapi kalau kucing yang lagi agak sakit, usahakan kalian bisa kasih itu dari samping. Jadi supaya itu menghindari dia tersedak atau masuk ke paru-parunya. Nah jadi kalau kalian bisa lihat ini di sini, ini dia udah bisa duduk, udah bisa baring kayak gitu, baring dengan posisi tengkurap kayak gitu, bukan yang terkulai lemas mereng gitu. Jadi kayak tiba-tiba itu bertenaga badannya ya. Jadi tadi itu ya seperti kayak orang pingsan, jadi memang betul-betul jadi lemas tapi dia masih respon kayak gitu, kayak masih bisa gerak sedikit, masih mau nelan. Nah ini kalau dia sudah sehat, lihat deh teman-teman, dia itu rakus anaknya ya, bener-bener doyan banget makan dry food doyan, makan wet food doyan, minum susu sendiri kayak gini doyan sebetulnya. Padahal sebelum tidur, karena aku tahu kejadiannya waktu itu, jadi setiap sebelum aku tidur tuh aku kasih bantu dia spet susu kayak gini supaya menghindari dia dehidrasi gitu. Karena kebetulan juga aku tidur itu tengah malam ya, kayak jam 12, setengah 1. Istilahnya aku tuh punya spare waktu dari setengah 1 ke jam setengah 7 pagi atau jam 6 pagi aja nggak ngasih bantu dia susu formula. Aku anggap harusnya nggak kenapa-napa ya kan, nggak tahu kenapa kejadian lagi ini. Nah ini karena dia udah mulai stabil, udah bisa duduk, udah mulai bertenaga, aku udah stop dulu kasih susu formulanya. Kenapa? Karena menghindari dia kembung malahan jadinya kayak gitu, malah sesek ya. Jadi aku stop, aku kasih dia waktu untuk dia istirahat. Lihat deh teman-teman, mukanya itu comel banget, tapi bulunya memang yang gak keurus karena memang dia itu kebetulan agak diare juga. Dan juga lagi kayak gini ya, lagi sakit, jadi aku belum berani kayak ngebersihin pantatnya atau mandiin dia, itu aku belum berani karena takut tambah bikin dia ngedrop.
Kayak gini sih tinggal aku biarin dulu, aku kasih waktu dia buat istirahat. Semoga aja sih dia nggak ada kena serangan kayak gini lagi, karena jujur aku tuh tetap panik ya, walaupun ngerti cara penanganannya, khawatir aja kalau tubuhnya nggak bisa normal lagi jadinya, karena tetap khawatir ya teman-teman kita itu, walaupun kita ngerti nanganinnya, tapi kan mana tahu ya dengan kondisi tubuhnya kucing. Harusnya kan dia kalau memang dia sehat banget, harusnya dia jangan pernah lagi kena yang kayak gitu. Lihat deh, kasihan ya, aku biarin dia tidur dulu biar kondisinya fit lagi. Nah ini alhamdulillah nih teman-teman, siangan itu anaknya udah mulai jalan-jalan, udah mulai nggak bisa diem, udah aktif kesana kemari ya. Ini aku videoin dia aja, dia kejar-kejarin terus. Memang anaknya tuh aktif, nggak bisa diem, cuma ya itu nggak tahu kenapa siangnya aktif, nanti malamnya tiba-tiba ngedrop kayak gitu. Dan semoga aja sih ini jangan lagi ya. Nah ini emaknya nih baru ngedatengin dia, dan dia doyan diajak main kayak gitu. Pokoknya pintar deh anaknya.